merusak keimanan. Fa'ataitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Aku pun datang kepada sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini merupakan langkah yang tepat manakala seseorang itu terkena syubhat atau masih ada ganjalan tentang perkara-perkara agama, hendaknya dia mencari orang yang faham agama yang bisa menjelaskan itu. Dan di sini Ad-Dailami adalah seorang tabi'in, dan yang lebih faham terhadap agama itu pasti adalah senior-senior mereka, yaitu generasi sahabat. Maka dia datangi salah seorang sahabat yang terkenal dengan keilmuannya, yaitu Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Faqal, Abal Munzir, innahu waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar fa khashitu an yufsida alayya dini aw amri. Falau haddatsani bi haditsin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah an yanfa'ani bidzalik. Abul Munzir itu sapaan akrabnya Ubay. Nah, jadi adabnya seseorang ketika menyapa gurunya adalah menyapa dengan panggilan yang paling disukai oleh gurunya. Abul Munzir, ada ganjalan dalam hatiku seputar takdir Allah, dan aku takut kalau aku biarkan ini akan merusak agamaku. Andai engkau sampaikan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga dengan hadis itu Allah memberi manfaat, artinya bisa menyingkirkan syubhat ini. Dan ini ada pelajaran lain jamaah sekalian, bahwa solusi dan penjelasan yang lengkap terhadap dinullah, terhadap akidah kita, iman kita, itu ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran tok nggak cukup. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail semuanya. Sebagian iya, tapi nggak semua. Banyak penjelasan-penjelasan detail-detail yang tidak akan kita temukan kecuali dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah kita mencukupkan dengan Al-Quran saja kemudian menomorduakan hadis Nabi. Nggak akan bisa kita fahami agama ini tanpa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ubay? Nah, jawaban beliau ini adalah judul kita tadi. Apa judulnya? Andai kata Allah mengadab semua makhluknya. Itu enggak. Itu hanya saya kutipkan awalnya aja biar antum penasaran. Antum penasaran enggak? Kalau enggak penasaran enggak usah kajian kita. Penasaran enggak? Nah, kalau penasaran kita lanjut. Ubay mengatakan, "Lau 'azzaballahu ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Lau itu artinya seandainya. Seandainya Allah mengazab, menyiksa semua penduduk langitnya. Kira-kira penduduk langit itu siapa jemaah? Manusia penduduk langit? Oh, mungkin yang di itu ya, di stasiun luar angkasa itu mungkin. Tapi pada dasarnya manusia bukan penduduk langit, penduduk bumi manusia ini. Jadi malaikat yang dimaksud. Seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langitnya, seluruh malaikat yang ada di langit diazab semua sama Allah, disiksa semua sama Allah. Dan wa ahla ardihi, dan seluruh penduduk buminya. Berarti antum juga masuk ini. Masuk gak? Masuk. Purbalingga bagian dari bumi Allah kan? Nah, berarti selain kita yang ada di sini nih, siapa lagi yang termasuk? Para nabi, para rasul masuk nggak? Masuk. Asy-syuhada masuk. Al-auliya masuk. As-salihun masuk. As-siddiqun masuk. Ya kalau penjahat mah nggak usah diurus. Memang pantas mereka diadab ya. Benyamin Netanyahu pantas diadab itu. Biar aja kalau itu. Yang jadi masalah itu yang baik-baik ini diadab, bagaimana ceritanya? Apa katanya Ubay? Seandainya Allah mengadab seluruh penduduk langitnya dan seluruh penduduk buminya, la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum,
maka saat Allah mengadab mereka itu Allah tidak sedang menzalimi mereka. Paham antum? Kalau paham berarti antum nggak paham, karena ini membingungkan. Kok malaikat diadab Allah nggak zalim? Harusnya antum bingung itu. Kok para nabi dan rasul, orang yang baik-baik diadab semuanya Allah nggak zalim? Bingung nggak? Kalau bingung tak lanjut. Kalau nggak bingung nggak tak lanjut. Bingung nggak? Nah, kalau bingung berarti antum paham. Nanti anak jelaskan kenapa tidak zalim. Ubay melanjutkan, walau rahimahum, dan seandainya. Tahu nggak seandainya itu apa artinya? Seandainya itu terjadi nggak sih? Nah, ya udah nggak usah khawatir antum lah. Kok kepikiran dari tadi? Bapaknya kelihatannya galau gitu pak. Ya, kan seandainya itu kan tidak terjadi. Ya tenang aja, umpamanya gitu ya. Jikalau ya. Dan seandainya Allah merahmati mereka semuanya, penduduk langitnya semuanya dirahmati. Kalau yang baik-baik dirahmati mah pantas gitu ya. Kalau semuanya ini, hatta yang kafir semuanya dirahmati, jinnya, malaikatnya, iblisnya, demitnya, orang kafirnya dirahmati semuanya, lakana rahmatuhu khairal lahum min a'malihim, maka sejatinya rahmat Allah terhadap seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi tadi lebih bermanfaat bagi mereka daripada amal soleh mereka itu sendiri. Artinya seandainya Allah nggak jadi mengadab mereka di neraka, semuanya dimasukkan surga sama Allah. Orang yang beriman masuk surga, nabi masuk surga. Kalau ditelusuri sebab utamanya nabi masuk surga, orang soleh masuk surga, para waliullah masuk surga, itu bukan amal soleh mereka, bukan itu sebab utamanya. Itu sebab tapi bukan sebab utama. Sebab utamanya apa? Rahmatnya Allah. Jadi rahmat Allah itu lebih ngefek buat kebahagiaan kita di akhirat daripada amal soleh kita. Bukan cuma kita, amal solehnya Rasulullah sekalipun, amalnya malaikat sekalipun, yang tidak pernah maksiat malaikat itu, yang sejak diciptakan oleh Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa tasbih muji-muji kamu. Dari mulai mereka diciptakan sampai hari kiamat tidak pernah maksiat sekalipun. Amal solehnya malaikat dibandingkan rahmat Allah jauh lebih berharga, jauh lebih manfaat rahmat Allah. Lanjut. Nah, emang belum titik hadisnya. Walau anna laka mithla Uhudin dhahaba tunfiquhu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau wahai Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami diberi kekayaan oleh Allah berupa emas besarnya sebesar gunung Uhud. Siapa yang pernah lihat gunung Uhud di sini? Yang pernah umrah pernah lihat insyaallah ya. Anggap itu gunung yang panjangnya beberapa kilometer itu. Memang dia nggak tinggi-tinggi banget, nggak. Tingginya mungkin hanya ratusan meter, tapi panjang dia. Dan itu berupa emas. Kemudian emas itu nggak tahu tuh beratnya berapa itu. Ya, insya Allah orang kalau punya emas sebesar gunung Uhud itu manusia yang super duper kaya di dunia ini. Nggak akan ada pesaing dia. Elon Musk nggak ada apa-apanya. Emas sebanyak itu dia infakkan semuanya fisabilillah. Seandainya, karena emang tidak ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud. Dan kalaupun punya juga nggak dia infakkan fisabilillah. Tapi seandainya dia memiliki itu dan dia infakkan semuanya fisabilillah, Allah tidak akan terima infak fisabilillahnya yang sebesar itu sampai dia percaya dulu terhadap takdirnya Allah.
fata'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa annaka law mutta ala ghairi hadha dakhaltan nar. Nah, ini closing statementnya ini. Artinya kau percaya kepada takdir itu kamu sadar, yakin, faham bahwa apa saja yang mengenaimu, nikmatkah, musibahkah, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak kau sukai, yang mengenaimu, kamu harus yakin memang itu sudah ditakdirkan dan tidak bakal meleset dari kamu. Dan apa yang terluput darimu, kamu sudah kejar-kejar itu, sudah kamu upayakan setengah mati, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Sudah dikejar habis-habisan, segera daya upaya dicurahkan, enggak kamu dapatkan juga, ya kamu harus yakin memang belum ditakdirkan akan kamu dapatkan. Walau mutta ala ghairi hadza dakhaltan nar. Dan kalau sampai kamu mati tidak dengan keyakinan seperti ini, meliputi apa yang dibahas dari awal tadi, bahwasanya kalau Allah mengadab semua penduduk langit dan buminya Allah tidak zalim, dan kalau Allah merahmati mereka maka rahmat Allah lebih berharga daripada amal mereka, dan bahwasanya kalau kau punya emas sebesar gunung Uhud semuanya kau infakkan fisabilillah, Allah enggak akan terima kecuali setelah kau beriman kepada takdir, alias kamu menyadari bahwa apa yang sudah ditakdirkan mengenaimu tidak bakal luput darimu, dan juga sebaliknya. Ya, kalau kamu enggak mati dengan semua keyakinan ini, kamu masuk neraka. Ubay bin Ka'ab faham bahwa jawaban ini mungkin belum melegakan. Maka apa kata dia? Wala 'alaika an tas'ala akhi Abdullah bin Mas'ud. Enggak apa-apa kalau masih belum srek. Belum srek itu bahasa Indonesianya apa? Ya, masih belum mantep hatimu ya dengan jawabanku ini, dengan jawabanku ini, maka silahkan tanya kepada saudaraku Ibnu Mas'ud. Ini ulama top juga ini dari kalangan sahabat. Fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud faqala li mithla ma qala Ubay. Saya tanya beliau, jawabannya persis plek kayak jawabannya Ubay. Ibnu Mas'ud juga sadar ini juga masih usrak, ini belum srek. Usrak itu lawannya srek. Ya, kalau srek itu sudah mantap, kalau usrak ini masih gelisah dia. Wala 'alaika an tas'ala akhi Hudzaifah bin al-Yaman. Enggak apa-apa kalau kamu masih belum mantap, tanya kepada saudaraku yang namanya Hudzaifah bin al-Yaman, juga sahabat Nabi. Fa'ataitu Hudzaifah bin al-Yaman faqala li mithla ma qala. Saya tanya beliau dan jawabannya sama juga dengan jawaban kedua sahabat yang tadi. Hudzaifah juga ini paling masih penasaran lagi kan, belum mantap lagi. I'ti Zaid bin Thabit fas'alhu. Sekarang kau konfirmasikan kepada Zaid ibn Thabit, sahabat Nabi lagi. Fa'ataitu Zaid bin Thabit faqala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sebutkan juga sama persis. Jadi ini adalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini yang perlu kita fahami adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak zalim sama sekali kepada hambanya, bukan karena Allah nggak bisa zalim. Allah bisa saja berbuat zalim, dan kalaupun Allah berbuat zalim tidak akan ada yang berani protes. Kalaupun ada yang protes, tidak akan menghalang-halangi apa yang Allah ingin lakukan. Tapi Allah tidak akan zalim. Dan Allah haramkan dirinya untuk berbuat zalim, walaupun dia bisa berbuat zalim. Tidak zalimnya di mana? Jawabannya begini. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan diberi nikmat. Betul enggak? Banyak atau sedikit nikmatnya? Banyak atau banyak banget? Banyak banget
amat sangat banyak sekali. Nah, bisa dihitung? Tidak bisa dihitung. Allah yang menjelaskan kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mendapatkan jumlahnya, saking banyaknya. Baik, ketika nikmat yang demikian banyak itu kita jumlahnya aja tidak tahu pasti, kira-kira mungkin nggak kita bisa mensyukuri satu persatu dari nikmat itu semuanya? Mungkin nggak jamaah? Nggak mungkin. Berarti kita masih punya utang ya sama Allah. Sangat banyak utang kita. Cara kita nyicil utang dengan apa? Bersyukur. Bentuknya ibadah. Ibadah perlu nikmat baru nggak? Perlu. Jadi kita mau nyicil utang, kita wajib utang lagi sama Allah. Wajib itu. Wajib bin harus. Kalau ndak ngutang lagi kita ndak bisa syukur nikmat. Minimal jangan cabut nyawaku dulu ya Allah. Karena begitu dicabut nyawanya tamat kita, nggak bisa apa-apa. Betul? Syarat kedua, kasih aku kesehatan ya Allah. Kasih aku kemauan, taufik, dorongan yang kuat untuk bersyukur dengan ibadah ini. Kasih aku ilmu. Ada kalanya orang dikasih hidup tapi nggak dikasih kesempatan, ya kan? Dikasih kesempatan tapi nggak dikasih kesehatan. Dikasih kesempatan dan kesehatan, nggak didorong, nggak digerakkan hatinya oleh Allah. Tahu dia kajian itu pahalanya besar, nggak mau dia datang ke Masjid Darussalam. Ya. Nah, ini adalah bentuk cara kita bersyukur yang itu butuh sekian banyak nikmat baru. Padahal itu untuk mensyukuri sebagian kecil dari nikmat Allah yang kita ketahui. Jadi kira-kira kalau seandainya Allah menuntut kita, kalau kamu nggak bisa bayar semua nikmatku, kamu tak hukum. Zalim? Enggak kan? Enggak. Jadi enggak zalim. Tapi Allah tidak menuntut kita untuk mensyukuri semua nikmatnya, karena kita nggak akan sanggup. Sekedar mengetahui jumlah pastinya aja nggak bisa, apalagi untuk mensyukuri satu persatu. Dan kalau kita mau mensyukuri, kita harus ngutang lagi nikmat baru untuk nikmat yang kemarin. Lah nikmat yang sekarang mau kita syukuri, ngutang lagi nikmat baru lagi. Jadi nggak mungkin kita bisa melunasi. Makanya Allah tidak menuntut kita untuk mensyukuri semua nikmatnya. Sehingga seandainya Allah hukum semuanya, malaikatnya, nabinya, orang-orang solehnya, memang nggak zalim, pantas. Cuman Allah tidak melakukan itu. Adapun rahmat Allah, kenapa kok lebih berharga daripada amal kita? Karena beberapa alasan jamaah. Yang pertama, karena emang kita ini utang budi yang luar biasa sama Allah. Betul nggak? Sehingga kalau kita ini ibadah terus Allah tidak ngasih kita apa-apa, itu memang kita tidak berhak nuntut apa-apa sebetulnya. Betul nggak? Karena ini buat bayar nikmat aja nggak pernah lunas. Tapi kalau kita ibadah dikasih pahala nggak sama Allah? Dikasih. Pahalanya sebanding atau berlipat? Tidak ada satu balas satu. Hitungannya satu minimal balas berapa? 10 minimal itu. Ada ibadah tertentu dilipat gandakan sampai 700 bahkan lebih, unlimited. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Ambatat sab'a sanabil. Benih ini kemudian tumbuh mengeluarkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di masing-masing tangkainya mengeluarkan 100 benih. Jadi 1 menjadi 7 menjadi 700, tidak berhenti. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih melipat gandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki, terserah Allah. Jadi rahmat kita, amal kita dengan rahmat Allah mana lebih manfaat?
Jauh rahmat Allah lebih manfaat. Kalau amal kita ini buat bayar utang aja nggak cukup. Jadi jangan pernah nagih-nagih minta surganya Allah. Utangmu aja belum lunas kok minta surga. Nah, Allah kalau masukkan surga itu bukan karena amalmu nggak cukup sebetulnya. Itu karena rahmatnya Allah. Tapi amal harus. Amal itu syarat, tapi bukan harganya surga. Harganya nggak bisa dibeli. Cuman karena baiknya Allah luar biasa, karena kasih sayang yang luar biasa, Allah izinkan kita insya Allah lah ya. Yang penting istiqomah, jaga tauhidnya, jaga amal solehnya. Kalau kita istiqomah, insya Allah Allah izinkan masuk ke surganya dengan amalan yang sangat tidak ada artinya sebetulnya dibandingkan nikmat Allah yang kita dapat di dunia, apalagi dibandingkan pahala yang berupa jannah tadi. Karena selain karena kita ini masih utang budi yang tidak pernah bisa kita lunasi, itu alasan pertama. Alasan kedua, karena Allah membalasnya berlipat-lipat. Alasan ketiga, karena sebetulnya Allah nggak butuh sama sekali dengan amal ibadah kita, tapi dibalas luar biasa sama Allah. Allah nggak butuh sama sekali loh. Sedikit pun orang yang beriman, orang yang taat tidak menambah kedudukannya Allah, tidak menambah Allah semakin berkuasa, dan sedikit pun orang yang kufur, yang maksiat tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Tidak dirugikan sedikit pun dengan maksiatnya orang yang maksiat, dan tidak dapat manfaat sedikit pun dengan taatnya orang yang taat. Allah itu maha kaya, maha nggak butuh sama apapun dengan siapapun. Hatta malaikatnya Allah nggak butuh, hatta arsy-nya Allah nggak butuh, jagat raya ini Allah nggak butuh. Allah ciptakan bukan karena butuh, tapi karena ada hikmah. Bukan karena Allah butuh sama manusia, enggak, Allah nggak butuh. Tapi tetap ketika manusia itu berbuat, Allah kasih. Berarti jauh lebih baik rahmat Allah daripada amal kita. Allah nggak butuh kok. Alasan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberi kita balasan karena amal kita kan. Tayyib, kita ini beramal berapa tahun dalam hidup kita? Yang umurnya misalnya ditakdirkan 70 tahun. Apakah selama 70 tahun dia ibadah terus? Enggak. Pernah ngitung-ngitung enggak? Sehari semalam itu kita ibadah berapa jam sebetulnya? Sholat 5 waktu itu kalau digabung-gabung ada 1 jam? Nggak nyampe 1 jam. Udah tambah rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, syukrul wudu. 1 jam ada kira-kira? Mungkin ya. Kalau khusyuk banget gitu ya, bacanya pelan-pelan, ya mungkin bisalah digabung-gabung sama ini sama itu, dapatlah 1 jam. Baru 1 jam. 23 jamnya ngapain nih kita? Hah? Jadi ibadah kita ini sebenarnya sedikit banget. Kalau dikumpul-kumpulkan dari sepanjang umur yang Allah berikan kepada kita, selama 70 tahun misalnya, dikumpulkan mungkin nggak nyampe sepertiganya kita pakai ibadah. Ya, anggap aja sepertiganya 23 tahun gitu, Masya Allah itu 23 tahun ibadah, berarti setiap hari 8 jam dia ibadahnya 8 jam. Padahal dari sholat tok aja nggak nyampe 1 jam. Ya mungkin kalau pas Ramadan tambah puasa lumayan lah ya, ganjel-ganjel dikit gitu ya, tambah iktikaf ya lumayan lah nambah, tapi setahun sekali. Itu kalau genep puasanya nggak bolong-bolong. Dan kalau sholatnya 5 waktu, ada yang sholatnya cuman hari raya. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala seandainya mau membalas kita apa adanya, pantasnya ini sebenarnya nggak pantas masuk surga sih, tapi seandainya dimasukkan surga, ya udah kamu masuk surganya sesuai dengan berapa lama kamu ibadah, jangan lama-lama lah. Misalnya 1 hari ibadahnya cuma 2 jam, ya sudah, kamu umurnya berapa? 60 tahun. Setahun 350 hari kalau hijriah misalnya, 355 hari, udah dikalikan aja kali berapa jam, sudah segitu aja masuk surganya. Habis itu sudah jangan. Tapi nggak ada ceritanya orang masuk surga dibatasi sama Allah. Betul? Berarti baikan mana? Amal kita atau rahmat Allah? Rahmat Allah jauh lebih manfaat. Tambah lagi
kualitas balasannya Allah dibandingkan dengan amal kita. Di surga itu nikmatnya 100%, nggak ada efek samping sama sekali. Muda terus, nggak tua-tua. Nggak ada Pak orang tua masuk surga Pak. Ya, karena semuanya dibikin muda sama Allah. Nenek-nenek nggak ada, kakek-kakek nggak ada. Semua umurnya umur ideal. Berapa? 33 tahun. Ya. Nggak ada ceritanya orang harus lapar dulu baru bisa makan. Enggak. Makan bukan karena lapar, berhenti makan bukan karena kenyang. Terus buat apa makan? Buat seneng-seneng aja. Minum bukan karena haus, berhenti minum bukan karena kembung. Minumnya buat apa? Buat seneng-seneng aja. Habis makan, habis minum, enggak BAB, enggak BAK. Cuman keluar berupa keringat. Ya. Perempuannya tidak haid, tidak nifas, nggak buang ingus, bersih, ya, bersih. Nah, jadi kualitas nikmat Allah yang di surga ini juga luar biasa, nggak terbayang. Luasnya juga luar biasa. Orang yang paling akhir masuk jannah dikasih kapling sama Allah, tahu berapa? Seluas 10 kali bumi. Itu orang paling akhir masuk surga yang dia merasa jatah kaplingnya paling sempit. Ya, Allah sengaja sedikit ngerjain dia gitu. Itu bahasa saya, ngerjain itu bahasa saya. Ya, jadi ini Isya jam berapa ya? Berapa menit lagi? 52. Ini berarti masih lama? Enggak lah, paling 10 menitan lagi ya. 56. Oh ya. Baik. Jadi intinya orang yang paling akhir masuk jannah, yang paling sedikit nikmatnya di jannah, karena dia paling akhir nih, itu masih dapat kapling 10 kali luasnya bumi. Ya, karena jannah itu luasnya seluas langit. Langit ini berapa juta kalinya bumi coba. Bumi itu kecil banget kalau dibandingkan langit. Gak ada artinya bumi ini, setitik, kayak pasir satu butir di tengah padang pasir gitu. Jadi itu surganya Allah luas banget. Dan Allah janjikan itu bagi orang yang bertakwa. Dan salah satu syaratnya iman kita mesti sempurna. Maksudnya rukun imannya ini jangan ada yang ketinggalan satu. Dan mesti beres nih. Karena nggak beres imannya bisa bermasalah. Dalam bab takdir saja kalau nggak beres ancamannya tadi apa? Masuk neraka kamu. Amal solehmu yang sebanyak emas sebesar gunung Uhud itu yang kau infakkan nggak diterima sama Allah. Ya. Oleh karena itu pembahasan tentang iman, akidah ini harus kita pelajari baik-baik jamaah sekalian. Ya. Jangan kita ini menomorduakan masalah akidah. Akidah itu nomor 1 bukan nomor 2. Selain akidah, selain iman itu nomor 2. Ya. Apalagi bab tauhid. Tauhid ini Allah paling nggak ada tawar menawar. Paling nggak ada tawar menawar. Orang maksiat yang lain-lain yang tidak nyenggol-nyenggol masalah tauhid, nggak masuk ke ranah syirik, mau asghar apalagi akbar atau yang sederajat dengan itu, Allah masih bisa ampuni walaupun dia nggak sempat minta ampun. Tapi begitu dosanya ini masuk ke ranah syirik, hatta syirik kecil, nggak ada ampunan gratis tanpa taubat, nggak ada. Kalaupun yang berbuat syirik ini seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh anak keturunannya, bapaknya, saudaranya sama, hukumannya sama, amalnya dibatalkan semua sama Allah. Di surat Al-An'am kalau nggak salah ya, Al-An'am ayat 83 sampai 88, di situ Allah menyebutkan ada 18 nabi disebut dalam ayat 83 sampai 88 surat Al-An'am. Di penutupnya Allah mengatakan wa min abaihim
wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Setelah menyebutkan 18 nabi itu, Allah mengatakan dan termasuk leluhur mereka, sebagian dari leluhur mereka, sebagian dari keturunan mereka, sebagian dari saudara-saudara mereka ada yang kami beri hidayah ke jalan kami yang lurus ini. Itulah jalanku, itulah hidayah Allah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Seandainya mereka berbuat syirik, para nabi yang 18 plus leluhurnya, keturunannya, saudara-saudaranya itu ada yang berbuat syirik, niscaya batalah apa yang mereka amalkan. Jadi harta amalnya nabi nggak segan-segan oleh Allah untuk dibatalkan, apalagi amalan kita. Nabi juga, Allah juga berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW secara khusus dan kepada seluruh nabi di surat Az-Zumar ayat 65 Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, telah diwahyukan kepadamu, maksudnya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Kalau nabi kita itu adalah nabi terakhir, berarti nabi sebelumnya Rasulullah meliputi seluruh nabi, kan gitu. Jadi ini wahyu yang turun kepada setiap nabi dan rasul, wahyu super ini. Aturannya baku, sama. Apa bunyinya? Lain asyrakta, kalau sampai engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, wahai Isa, wahai Musa, wahai Ibrahim, wahai Yusuf, Nuh, Yakub, Ishak dan seterusnya, layahbatanna amaluk, maka niscaya amalmu akan batal, walatakunanna minal khasirin, dan kamu pasti rugi. Itu kalau sampai main-main terhadap masalah tauhid. Jadi ini ilmu yang paling wajib kita pelajari dan paling wajib kita fahami, itu ilmu tauhid. Rukun iman secara umum, pertama iman kepada Allah alias tauhid, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan rasul, kepada hari akhir dan kepada takdir. Kalau yang akhir aja error, kita masuk neraka, apalagi yang iman kepada Allah gitu loh. Kalau ini sampai error, ya lebih parah lagi nasib kita. Yang akhir aja itu nggak boleh error, harus benar imannya. Jadi ini isyarat yang sangat penting dari hadis ini, bahwa kita ini harus belajar yang benar, dan belajarnya jangan sembarangan jemaah. Kita belajar ilmu teknik aja sama ahlinya loh. Kuliah teknik sipil aja di universitas yang memang resmi terdaftar, bukan abal-abal, ya enggak? Belajar ilmu kedokteran juga sama dokter-dokter ahli. Giliran belajar agama kok sembarangan dia. Kamu belajarnya di mana? Saya belajarnya di YouTube. YouTube itu siapa yang bicara di situ? Ngerti atau enggak ngerti? Jangan kita ini asal-asalan dalam belajar masalah iman, masalah akidah. Ya, harus dari ahlinya, harus berdasarkan dalil yang jelas, karena ini agama Allah. Seperti permintaannya Ad-Dailami tadi, lau haddatsani bihaditsin an Rasulillah, jelas loh sumbernya, sampaikan hadis dari Rasulullah SAW, karena agama ini sumbernya adalah qala Allah wa qala Rasul. Kalau Al-Quran banyak yang menghafal, tidak sulit untuk mencari ayat dalam Al-Quran. Cuman kalau hadis kan jarang, bahkan nggak ada orang yang menghafal semua hadis. Sehingga harus lebih banyak yang kita pelajari dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu secara garis besar hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan ini hendaknya kita jadikan sebagai motivasi kita untuk lebih serius dalam beriman kepada Allah, dalam menjaga iman kita, dan jangan membiarkan kita ini terkena syubhat
tidak kita cari penawarnya, nanti rusak iman kita. Kalau rusak bahaya. Ya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Barangkali ada yang mau bertanya, kalau ada yang kurang jelas sambil nunggu masuknya waktu Isya, kira-kira 5 menit lagi. Mastata'tum. Iya. Di ayat yang lain Allah berfirman bertakwalah semampu kita. Iya. Jadi seolah-olah dua ayat ini kontradiksi. Enggak kontradiksi. Bertakwalah apa tadi? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Di mana kontradiksinya? Sebenar-benar takwa. Takwa itu apa? Ya, itu kan hakikat takwa, toh? Ya, dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, kita harus benar-benar, artinya pastikan ini perintahnya Allah. Kemudian jalankan semampunya kita. Semampu itu bukan semaunya kita, bukan loh ya. Semampunya kita. Selama kita masih mampu, kita jalankan. Jadi haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kita berdalil dengan banyak ayat. Ayat ini digabungkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Bukan berarti kita disuruh ibadah secara apa istilahnya, over. Ketika Nabi SAW melihat di Masjid Nabawi ada tiang-tiang gitu ya. Di antara tiang itu ada tali yang terikat. Beliau bingung, ini siapa yang pakai tali gini? Itu fulanah ya Rasulullah. Dia kalau sholat tahajud lama. Karena lama dia ngantuk. Karena ngantuk dia perlu sender di tali gitu, biar gak jatuh. Nabi bilang, alaikum minal a'mali ma tutiqun, wallahi la yamalallah hatta tamallu. Kalian tuh kalau beramal jangan over. Sebatas yang kalian mampu saja. Kalau sudah ngantuk, sudah nggak kuat, ya sudah, istirahat dulu, jangan dipaksakan sholat. Allah tidak akan bosan sampai kamunya bosan duluan. Maksudnya Allah nggak akan bosan menerima dan memberi pahala kepada kita, ya, selama kita masih terus beramal. Jadi kita diperintahkan untuk beramal itu yang proporsional. Kalau kita berlebih-lebihan, nanti akhirnya mutung, futur, ya. Makanya saddidu waqaribu, kata Nabi. Kalau nggak bisa maksimal, dan memang kita nggak akan bisa sempurna, tapi kita mendekati kesempurnaan itu. Berusaha untuk selurus mungkin, sedekat mungkin dengan kesempurnaan, ya. Dan divariasikan. Jadi bertakwa itu apa yang Allah perintahkan saat itu, apa kita amalkan. Selagi kita mampu, kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita harus tahu larangan Allah dalam hal ini apa, di waktu ini apa, di tempat ini apa. Kita berusaha untuk selalu menjauhi. Ini nggak ada kontradiksi di sini, ya. Nah, ada lagi barangkali? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.